Jadi terkait dengan yang kedua yaitu dividen saham. Jadi perusahaan itu membagikan dividen ke dalam pemegang saham itu tidak dalam bentuk dividen kas saja, tetapi ada alternatif lain ketika perusahaan itu mengalami likuiditas atau kekurangan kas, ada alternatif lain untuk pembagian dividen yaitu dalam bentuk dividen saham. Untuk yang pertama terkait dengan dividen saham, untuk penerbitan saham itu basisnya prorata, jadi dibagikan kepada semua pemegang saham tanpa mendapatkan pembayaran apapun. Jadi tidak ada kas masuk maupun tidak ada kas keluar, sehingga tidak mengakibatkan kekayaan perusahaan itu berkurang. Kayaknya sama seperti sebelum dividen itu dibagikan. Jadi ketika saham dividen itu kurang dari 20 atau sampai dengan 25% dari saham biasa yang beredar, maka di sini mengakibatkan perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan. Jadi dividen sahamnya itu akan kecil. Begitu juga ketika saham dividen lebih dari 20 sampai 25% dari saham biasa yang beredar, maka di sini mengakibatkan nilai pari dialihkan dari laba ditahan ke modal saham. Jadi dividen saham itu besar. Sehingga di sini juga mengakibatkan kepemilikan perusahaan atau komposisi kepemilikan dalam perusahaan itu juga tidak bertambah dengan adanya dividen saham. Kenapa? Karena fungsinya dividen saham itu digunakan untuk mengkapitalisasi dari modal yang disetor. Sedangkan di sini untuk saldo labanya itu juga akan habis karena ini persentasenya tadi. Jadi bagaimana perlakuan untuk dividen saham? Contohnya ada di halaman selanjutnya nih. Kalau misalkan dividen sahamnya jumlahnya kecil, itu kurang dari 20 sampai 25 tadi, maka akan diterbitkan sebagai dividen dividen dengan nilai sebesar harga wajarnya. Akan diterbitkan dividen sebesar nilai wajarnya. Jadi di sini contoh di halaman 113 itu PT JAK sebelum dividen saham diumumkan adalah gini. Asumsi PT JAK dividennya segini. Jadi saham biasa 20 kali 30.000 lembar saham 600.000. Tambahan modal disetornya 300.000. Jadi saldo labanya sebesar 600.000. Jadi di sini akan mempengaruhi ekuitas pemilik. Ekuitas pemiliknya menjadi di sini 1.500.000. Kan saham biasa kan nilainya kan kepemilikan dari investornya sebesar 600.000. 600.000 itu dalam bentuk saham biasa sebesar 30.000 lembar. Nah, terkait dengan ini dibagi ada modal disetor sebesar 300.000. Nah, saldo labanya itu 600.000. Jadi besarnya ekuitasnya ini sebesar 1.500.000. Coba ini gimana kronologisnya? Kita lihat selanjutnya. Nah, terkait dengan itu, selanjutnya untuk PT JAK itu mengumumkan ada pembagian dividen dalam bentuk saham. Nah, pembagiannya kan tadi 20 sampai 25% kan, berarti masuk dalam yang kategori laba ditahan atau dividennya saham kecil. Jadi di sini 20%-nya dari 30.000 lembar saham tadi, 6.000 lembar. Nah, pada tanggal yang sama harga pasar saham PT JAK itu Rp25 per lembar. Maka harga pasar wajar atas 6.000 lembar saham itu nilainya sebesar, coba kita hitung, 25 per lembar dikalikan dengan 6.000. Hasilnya itu 150.000. Jadi ini jurnal yang dibuat pertama pada saat pengumuman. Laba ditahannya ini 150.000. Dividen saham biasanya senilai 120.000, ini bukan 120.000. Dan tambahan modal disetor dari dividen sahamnya itu sebesar 30.000. Coba ini dicek dulu mana yang masih mau ditanyakan.